Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kelompok kami akan membuat video tentang proses perubahan Fisika dan kimia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adisti Malfi Akbar. Nama saya Arina Zulfai Kodrina. Nama saya Anin Nitya Maharani Dewi. Nama saya Bella Safitri. Nama saya Dea Salsabila. Nama saya Ardiansyah. Happy watching semua. Fisika. Dadah. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan pada penampilan fisik suatu benda tanpa mengubah komposisinya. Dalam perubahan ini, materi tidak berubah menjadi jenis yang baru, melainkan hanya mengalami perubahan yang dapat dilihat secara visualnya saja. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau irreversible. Oke, selanjutnya saya Anin Nitya Maharani Dewi akan menjelaskan proses perubahan fisika mencair. Nah, mencair adalah perubahan fisika di mana zat padat berubah menjadi zat cair ketika suhu meningkat. Proses ini melibatkan penambahan energi yang menyebabkan molekul-molekul dalam zat padat bergerak lebih bebas. Proses ini terjadi ketika es batu berada dalam keadaan padat di bawah titik lebur 0 derajat Celcius, di mana molekul-molekulnya terikat erat dalam struktur kristal. Ketika es didiamkan di lingkungan yang lebih hangat, energi termal ditransfer ke es melalui konduksi dan konveksi. Lalu, suhu es meningkat hingga mencapai 0 derajat Celcius, di mana molekul mulai melepaskan ikatan yang mengikatnya. Meskipun energi terus ditambahkan, suhu tetap stabil saat proses pembentukan air terjadi. Setelah semua ikatan terputus, es berubah menjadi air cair dan suhu air tetap 0 derajat Celcius sampai seluruh es mencair. Nama saya Bella Safitri. Di sini saya akan membuat contoh proses perubahan fisika yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena peningkatan atau pemanasan suhu yang dialami benda tersebut. Contohnya yaitu seperti merebus air. Merebus air terjadi proses perubahan wujud. Dari yang sebelumnya air menjadi berbentuk uap panas karena terjadi proses pemanasan sebelumnya. Nah, ini airnya sudah mendidih dan sudah mulai ada uap-uap air di atasnya yang berbentuk seperti gas. Jadi, di air mendidih ini terjadi perubahan dari yang awalnya air yaitu zat cair, lalu berubah menjadi uap-uap air yang bersuhu tinggi berupa gas. Sebagai bukti bahwa ini adalah proses penguapan fisika, kita memerlukan tutup panci untuk menutup pancinya. Di air yang mendidih ini, dia akan menjadi uap air. Untuk merubah uap airnya itu lagi untuk menjadi air, caranya dengan tutup saja panci menggunakan tutup panci. Lama-kelamaan, airnya akan terlihat dari tutupnya naik ke pinggiran tutup panci dan menjadi uap air. Jadinya, dia hanya terjadi perubahan pada fisiknya saja, tidak ada zat-zat yang baru. Yang awalnya air itu cair, dia berubah menjadi uap-uap panas yang berupa sebuah gas. Dan jika kita tutup lagi, dia akan berubah lagi menjadi air yang terlihat di sekitar tutupnya. Di sini saya Adisti Malfi Akbar mau menjelaskan perubahan fisika membeku. Perubahan fisika membeku adalah proses di mana zat cair berubah menjadi zat padat. Proses ini terjadi ketika suhu zat cair turun hingga mencapai titik beku, di mana partikel-partikel dalam cairan mulai bergerak lebih lambat dan berdekatan, membentuk struktur yang teratur. Contohnya, air membeku menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius, dan cairan lilin menjadi benda padat dalam bentuk lain. Proses ini melepaskan energi dalam bentuk panas yang dikenal sebagai panas pembekuan. Proses pembekuan lilin dimulai ketika lilin cair didinginkan. Saat suhu turun, energi kinetik partikel dalam lilin berkurang, membuatnya bergerak lebih lambat.
Ketika suhu mencapai titik beku, partikel mulai saling berkaitan dan membentuk struktur teratur, mengubah lilin dari fase cair menjadi fase padat. Selama proses ini, lilin melepaskan panas ke lingkungan. Hasilnya adalah lilin padat yang stabil dalam bentuknya. Saya Ardiansyah, saya akan menjelaskan perubahan fisika menyublim. Apa sih itu menyublim? Jadi, menyublim adalah proses perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair. Proses ini terjadi ketika suhu suatu zat naik cukup tinggi, sehingga molekul-molekul padatnya memperoleh energi yang cukup untuk langsung berubah menjadi gas. Proses menyublim biasanya terjadi pada zat yang memiliki titik sublimasi rendah, sehingga dapat menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya yaitu ada kapur barus yang biasanya digunakan untuk mengusir serangga di lemari pakaian, yang setelah beberapa waktu kapur barus menghilang dari bentuk padat berubah menjadi bentuk gas tanpa melewati fase cair. Saya Dea, di sini ingin menjelaskan tentang perubahan kimia pada pembakaran kertas. Pembakaran kertas merupakan reaksi kimia di mana selulosa di dalam kertas bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksi pembakaran kertas menghasilkan asap, abu, dan gas karbon dioksida. Karena saat kertas dipanaskan, ikatan kimia terputus sehingga menghasilkan gas seperti karbon dioksida dan uap air, serta sisa padat berupa abu. Jika pembakaran sempurna, semua karbon teroksidasi menjadi karbon dioksida. Proses ini adalah reaksi eksotermik, yaitu melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Kertas yang dibakar akan berubah wujud menjadi abu yang tidak dapat berubah kembali menjadi kertas dikarenakan perubahan kimia yang terjadi pada kertas yang dibakar, yaitu adanya pembentukan senyawa baru. Dan yang terakhir adalah pengkaratan atau korosi. Hal ini merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan beroksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan pada logam dengan terbentuknya karat oksida dan perubahan warna serta tekstur dari paku menjadi kuning keemasan. Selesai sudah video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.